Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, keluarganya, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin serta ulama-ulama zaman. Jemaah muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dan talaqi kita insyaallah taala. Sebelum kita melanjutkan sesi talaqi, kita lanjutkan kajian kita dari Suwar min Hayatis Sahabah, salah satu kitab yang ditulis oleh Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Banyak daripada karangan-karangan terkait dengan kehidupan para sahabat dan kehidupan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita kutip buku yang sederhana, yang mudah dibaca, yang gampang difahami. Kalau dilihat, kalau dicari, itu ada terjemahannya, Kalau di searching di Shopee, saya rasa ada yang jual. Maka check out sesekali buku, jangan baju, peci, atau sendal, sepatu, buku di check out sesekali. Ya, masukkan ke keranjang. Pulang ini masukin satu buku ke keranjang gimana? Baik. Tokoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah seorang sahabat yang sangat mulia, yang kedudukannya juga sangat agung, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kalau seandainya kalian mau mengambil bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan bacaannya masih murni sebagaimana diturunkan, atau mempelajari hikmah-hikmah dan maknanya yang murni sebagaimana diturunkan, ambil kepada Abdullah bin Abd. Nah, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Adapun para sahabat sering memanggilnya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Abd. Karena ayahnya Mas'ud tetapi meninggal dalam keadaan kekufuran, artinya belum ada ajakan terhadap Islam. Saat itu Nabi SAW belum dilantik menjadi Nabi dan belum membawakan risalah keislaman. Maka Mas'ud ini masih ahlul fatrah. Kalau dikatakan ahlul fatrah, wallahu a'lam apakah ahlul fatrah atau tidak. Ibunya sempat Islam, makanya dijuluki dengan Ummi Abd. Jadi dia maunya julukannya itu atau kunyahnya atau yang dinasabkan kepada ibunya sendiri, karena ibunya yang muslim. Nah, kemudian ketika ibunya wafat, akhirnya banyak juga yang memanggil lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW pada masa belianya, pada masa remaja, kurang daripada 15 tahun. Abdullah bin Mas'ud terlahir dari keluarga yang sederhana, bahkan pada sebagian riwayat mengatakan dia merupakan budak,
merupakan budak daripada seorang tokoh Quraisy saat itu, Uqbah bin Uqbah ya. Nah, kemudian dia juga merupakan orang-orang atau pegawai daripada pengembala kambing. Kerjaannya pengembala kambing. Ketika awal keislamannya, Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika itu Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing, ya. Terus kemudian datang seorang lelaki yang mulia bersama para sahabat dengan sahabatnya, datang dan berkata kepada Ibnu Mas'ud, apakah ini kambing punya susunya? Iya. Maka izinkan aku untuk mencicipi susunya. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak berani mengizinkan engkau mengambilnya. Tapi kalau engkau mau, ambil dari kambing yang muda, yang betina, yang muda, yang belum digauli oleh jantan. Ya karena nggak ada susunya. Dan dia nggak berani memberikan izin tanpa izin pemiliknya, pemilik daripada kambing tersebut, artinya majikannya. Maka saat itu lelaki yang mulia ini datang dan kemudian mengambil, langsung memegang daripada perasan susu tersebut, dan mustahil kambing betina yang belum digauli jantannya dan kurus sekali, masih belia, mustahil ada susunya. Dibacakan bismillah, kemudian keluar air susunya, langsung mengembang saat itu. Kemudian setelah diperas, dicicipin, bahkan diberikan kepada Ibnu Mas'ud juga, dan setelah itu kempes kembali. Maka itulah yang menakjubkan Ibnu Mas'ud. Ini awal kesan pertama sekali bertemu dengan seorang lelaki tersebut. Siapa beliau? Tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Mas'ud menanyakan perihal tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tempat tinggalnya. Tidak lama kemudian setelah perjumpaan itu, Ibnu Mas'ud selalu terngiang-ngiang dengan kejadian itu, dan dia yakin ini laki-laki bukan laki-laki biasa. Pasti ada sesuatu yang luar biasa, karena yang didengar adalah ketika diperas membaca bismillah, ketika minum membaca bismillah. Maka itulah yang tergugah hati Ibnu Mas'ud untuk datang menyamperin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Dan salah satu manaqibnya Ibnu Mas'ud ini adalah sebagai salah seorang pelayan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asisten Nabi itu banyak, ya. Jadi bukan Anas bin Malik saja, salah satunya juga Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud asisten daripada orang-orang yang awal pertama sekali sebelum Anas bin Malik. Anas bin Malik jadi asisten Nabi ketika di Madinah. Nah, sejak di kota Makkah pun, ini Abdullah bin Mas'ud sudah menjadi asistennya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pelayannya. Maka tatkala dia masuk Islam dan dia mendedikasikan dirinya untuk keislaman dan juga spesifiknya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh hidupnya. Secara fisiknya ini sahabat kurus, kecil. Ya. Kalau kemarin kita ceritakan Abu Ubaidah bin Jarrah yang fisiknya sangat indah, ya. Babang tampan, posturnya proporsional. Sekarang secara fisik sederhana Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil, tidak putih, ya. Bahkan kecoklatan, sawo matang. Ya. Nah, saking kecilnya ini Ibnu Mas'ud itu sempat pernah sekali ketika dengan para sahabat disuruh manjat ke pohon. Wallahu a'lam apakah pohon itu pohon kurma atau pohon apa. Disuruh manjat, terus kemudian tersingkaplah sedikit daripada jubahnya, kelihatan betis Ibnu Mas'ud. Orang-orang dulu, orang-orang bangsa Arab, kalau lelaki itu dilihat jagoannya dari betis, bukan dari dagoknya. Kalau betisnya kuat, besar, oke, ini orang tandanya kuat. Nah, ini ketika dilihat betisnya Ibnu Mas'ud kecil, nah, maka ada sahabatnya kecil, gitu kan? Nah, akhirnya tertawa semuanya. Nah, maka saat itu datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Atadhakun?
apakah engkau menertawakan Ibnu Mas'ud? Saat itu langsung terdiam semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Bahkan kedua betis kecil daripada Ibnu Mas'ud ditimbang di yaumil mizan ini nanti lebih berat daripada 2 gunung Uhud. Artinya kebaikannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu banyak sekali manaqibnya. Kalau kita lihat buku sejarah paling tebal nih, kalau yang menceritakan Ibnu Mas'ud, banyak manaqibnya. Gimana gak banyak? 24 jam ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendedikasikan seluruh hidupnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu manaqibnya adalah menjadi pelayannya. Ya. Jadi ketika Ibnu Mas'ud ini bertemu dengan Nabi, itu sudah Nabi perlu apapun ada Ibnu Mas'ud, istilahnya begitu. Bahkan di manaqibnya yang lain kelebihannya juga, ini Ibnu Mas'ud jadi seseorang yang dipercayai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan bahkan kepada rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Mas'ud kalau masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin. Kalau di dalam surah Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau masuk ke rumah Nabi harus diizin. Ya. Tapi ini mengecualikan, terkecualikan. Nabi SAW memberikan izin kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kalau seandainya selama pintu rumahku terbuka, selama tirai itu terbuka, kalau seandainya engkau masuk tanpa izin, tanpa ketok masuk, itu hanya spesial privilege bagi Ibnu Mas'ud saja, tidak bagi yang lain. Bahkan kata Hudzaifah ibn Yaman ketika melihat awal-awal ya, melihat pertama sekali kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sahabat melihat ada Ibnu Mas'ud, dikira Ibnu Mas'ud ini adalah bagian daripada keluarganya, padahal bukan. Jadi istilahnya secara nasab tidak, tapi secara sahabat yang paling dekat dan yang paling diberikan privilege oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh siwak, tiba-tiba datang ada siwak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, Abdullah bin Mas'ud di depan pegang tongkat Nabi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid dan musyawarah bersama para sahabat, apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Diambil sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diletakkan di dalam, masukkan ke dalam tangannya kanan dan kiri, duduk seperti ini, dijaga oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi begitu melayani, servis betul oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibutuhkan ada, disiapkan air wudhunya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya masuk ke toilet, maka yang jaga Abdullah bin Mas'ud di depan supaya tidak ada yang datang menghampiri Nabi. 24 jam dikawal oleh Abdullah bin Mas'ud. Bisa dikatakan bodyguardnya Nabi, tapi badannya kecil. Cuma nyali dan keberanian Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Bahkan di dalam manaqib dan kelebihannya, karena nyalinya luar biasa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dengan para sahabat saat itu awal-awal keislaman di kota Mekah. Orang-orang Quraisy belum pernah dan jarang sekali mendengarkan Al-Quran. Saat itu awal-awal turun wahyu Al-Quran, dan belum ada yang berani memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya ada di antara kita yang berani memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Siapa tahu ada di antara penduduk kota Mekah ini tertarik. Maka langsung Abdullah bin Mas'ud mengajukan tangan, saya ya Rasulullah, biar saya memperdengarkan kepada mereka. Langsung para sahabat yang lain langsung khawatir, jangan, kau kecil, nanti ditapok sama mereka, mati kau, gitu kan, istilahnya begitu, dikhawatirkan. Nah, biar saya yang jalan. Abdullah bin Mas'ud langsung jalan, langsung ke pusat kota, berdiri di samping makam Ibrahim, baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, dan ya. Terus kemudian ketika dibacakan
datang pemuka-pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Jahal, Utbah datang semuanya mengerumuni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud masih membacakan Al-Quran sampai ditempeleng oleh Abu Jahal, berhenti. Tanyakan, apa yang kau bacakan wahai pengembala kambing? Aku bacakan Al-Quran. Apa yang dilakukan? Bahwa engkau adalah orang yang membacakan apa yang dibawakan oleh agama Muhammad. Ya, Ibnu Mas'ud langsung ditabok, dipukuli, bahkan wajahnya ditonjok habis-habisan oleh pemuka Quraisy. Dan bahkan diriwayatkan Ibnu Mas'ud sampai dipotong kupingnya. Pulang ke Darul Arqam, menghadapi Nabi, berhadap kepada Nabi, berdarah-darah. Nah, apa kata para sahabat? Kan sudah aku bilang, jangan kau kecil, mudah untuk dikeroyokin sama mereka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau engkau mau ya Rasulullah, besok, lusa dan seterusnya aku akan lakukan ini semuanya, meskipun kedua telingaku hilang, tidak masalah. Itu nyalinya Abdullah bin Mas'ud. Ini orang kecil kadang bahaya, banyak kan gitu ya. Jadi ulet, terus kemudian gercep. Nah, ini biasanya orang kecil gitu. Sampai-sampai nanti dikatakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud diceritakan di dalam di tengah perang Badar, dan di situ manaqibnya yang lain. Inilah sahabat yang membalas dendamnya membunuh Abu Jahal. Jadi di dalam perang Badar itu ada dua anak daripada yang kemarin kita ceritakan, sahabat yang bernama Amir bin Jamuh, punya anak, ada Mu'ad, ada Muawiyah. Nah, Mu'ad dan Muawiyah ini satu berumur 15 tahun, satu 16 tahun, masih remaja. Ditambah Ibnu Mas'ud yang kurang lebih sepantaran, satu lighting dengan mereka, satu generasi. Ya. Apa kata Mu'ad dan Muawiyah? Ini Mu'ad dan Muawiyah sahabat Ansar, ya, yang dari Madinah, belum pernah melihat bagaimana Abu Jahal. Dan kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf di tengah perkecamukan perperangan, di tengah kancah peperangan. Maka saat itu Mu'ad dan Muawiyah mengatakan, "Oh Abdurrahman, mana Abu Jahal? Nanti kutunjukkan kalau ada." Kata Abdurrahman bin Auf. Oke, terus kemudian Abdurrahman tak lama kemudian melihat Abu Jahal dengan sosok dengan dipenuhi dengan besi, semuanya besi, yang kelihatan cuma bola matanya. Pakaiannya dari ujung rambut sampai kuda-kudanya besi semua. Maka Abdurrahman mengatakan, itu yang namanya Abu Jahal. Belum sampai kalimat Abu Jahal secara sempurna, dua sahabat ini Mu'ad dan Muawiyah sudah melesat seperti anak panah, langsung mengarahkan kepada Abu Jahal. Bahkan dikatakan ini Mu'ad dan Muawiyah sempat menggoreskan pedangnya di paha Abu Jahal. Dan itulah sebab yang membuat Abu Jahal kesakitan dan terjatuh daripada kendaraannya, daripada kudanya. Dan itulah sebab awal kehancurannya. Sempat disinggung, artinya digoreskan oleh Mu'ad dan Muawiyah. Dua-duanya ini juga merupakan syuhada Badar. Dua-duanya meninggal di medan Badar. Yang satu Muawiyah syahid di medan Badar, yang satu lagi Mu'ad sampai Badar terakhir, sampai perang Badar selesai. Ini sempat masih bertahan, tapi karena rasa sakit yang luar biasa akhirnya juga wafat syahid di medan Badar. Dan Mu'ad bahkan dikatakan, Mu'ad itu sebelah tangannya bahkan terputus kena pedangnya. Cuman yang lengket dengan bahunya itu karena ada kulitnya doang, kalau nggak udah lepas dah. Bahkan diambil imamahnya, kemudian diikat, kemudian masih bertarung. Dan bahkan karena saking gak tahannya dan merasa risih dengan tangannya yang sebelah ini bayangkan, remaja masih 15 tahun. Akhirnya apa? Diambil tangannya, dicopot sendiri, dibuang supaya gak risih. Gitu perjuangan para sahabat.
Akhirnya dieksekusi mati oleh Ibnu Mas'ud, si Abu Jahal. Maka Abu Jahal tatkala sudah lemah, maka Ibnu Mas'ud hanya menargetkan satu orang. Aku menargetkan orang yang pernah memutus dan merobek kupingku. Membenar. Ibnu Mas'ud mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Akhirnya sampai bisa menjatuhkan Abu Jahal yang begitu luar biasa. Abu Jahal ini badannya gede, postur tubuhnya besar, terus kemudian gendut lagi, berisi gitu ya. Tapi sempat bisa dijatuhkan oleh Ibnu Mas'ud. Akhirnya sampai Ibnu Mas'ud duduk di atas tubuhnya Abu Jahal. Sempat-sempatnya Abu Jahal sombong. Apa yang dikatakan? Hei pengembala kambing, engkau seharusnya nggak duduk di atas perutku, kau duduk di atas gunung sana sambil gembala kambing. Sempat-sempatnya masih sombong. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wahai kau yang mengaku pemimpin Quraisy, gak lama lagi nyawamu akan melayang dan pedangku ini akan meleset memutuskan kepalamu. Maka tak lama kemudian benar yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Akhirnya dipotongin leher oleh Ibnu Mas'ud, dipenggal. Ketika badan terakhir yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, kepalanya Abu Jahal. Kata Rasulullah, "Mana ya Ibnu Mas'ud? Apa itu yang kau bawa ya Ibnu Mas'ud?" Apa kata Ibnu Mas'ud? "Al-udhnu bil-udhni war-ra's ziyadah." Ya. Kuping dibalas dengan kuping. Tapi sekarang aku tambah, bukan hanya kuping, kepalanya sekalian aku bawa. Langsung Rasulullah SAW paham, ini Abu Jahal ini yang pernah merobek kupingnya. Itulah kelebihan manaqib juga Abdullah bin Mas'ud. Dan yang paling mulianya adalah sahabat ini adalah sahabat yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Bahkan dikatakan kalau ada makanya tadi sabda Nabi SAW dikatakan bahwasannya kalau ada yang ingin mengambil Al-Quran, ambillah dari Ibnu Mas'ud. Karena Al-Quran yang turun dari yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, yang difahami, yang diberikan pemahaman oleh Ibnu Mas'ud itu murni sebagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Bahkan kata Ibnu Mas'ud adalah saya mengambil surah yang dari wahyu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 70 surat lebih, dan bahkan tidak ada sahabat yang lain yang bisa menandingi saya. Meskipun demikian, Ibnu Mas'ud orang yang paling wara, orang yang faqih, faham terhadap agama, mufassir, jadi ulamanya para sahabat. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama para sahabat itu masih generasi-generasi remaja. Dan kemudian ya Abdullah bin Mas'ud, pada suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya yang lain. Diceritakan oleh Umar bin Khattab saat itu, Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid Nabi dan sholat. Di dalam sholatnya membaca surah An-Nisa. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermusyawarah, menghentikan musyawarahnya. Dan kemudian Rasulullah SAW khusus diam dengar apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan setelah sholatnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau kalian mau membaca Al-Quran, ambil ilmu Al-Quran sama orang yang lagi sholat itu, Abdullah bin Mas'ud. Saat itu setelah sholat Abdullah bin Mas'ud berdoa. Ketika berdoa itu apa yang didoakan, apa yang didoain oleh Abdullah bin Mas'ud tidak terdengar dalam sirnya. Tapi Rasulullah SAW agak jauh posisinya dan mengatakan, "Sal ya Ibnu Mas'ud tu'tah." Apa saja yang engkau minta sekarang ya Ibnu Mas'ud, dijabah oleh Allah. Maka saat itu Umar bin Khattab merasa iri, bahkan pengen besok aku langsung mau menyampaikan kabar baik ini kepada Ibnu Mas'ud. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan semua apa yang diminta oleh Ibnu Mas'ud dijawabkan. Tapi ternyata Abu Bakar tetap mendahului duluan, sudah menginformasikan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Umar bin Khattab ini selalu kalah dengan Abu Bakar. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, Umar selalu kalah. Apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab kepada kebaikan didahului oleh
Nah, maka saat itulah yang membuat Abdullah bin Mas'ud itu fokus mempelajari Al-Quran. Bahkan ada 4 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber daripada sanad-sanad Al-Quran yang kita bacakan. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dikatakan 3 sahabat yang lain semua ngambilnya juga riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu perjalanan, Abdullah bin Mas'ud di depan, Rasulullah di belakang, artinya boncengan ya, dengan satu unta. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pengen dibacakan Al-Quran. Ya bin Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku, kata Rasul. Ya, kata bin Mas'ud, kenapa harus saya ya Rasulullah? Kan wahyu diturunkan untukmu. Harusnya engkau yang lebih berhak dan lebih afdal membacanya. Kata Rasul, tidak wahai Mas'ud, saya pengen mendengarkan dari mulutmu. Akhirnya dibacakan oleh Mas'ud ya. Nah, di dalam beberapa ayat dan di dalam satu ayat tersebut, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis mendengarnya. Yang kurang lebih yang bermakna bahwa nanti akan ditanyakan pertanggungjawaban umat-umatmu darimu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Rasul merasa khawatir terhadap umatnya dan menangis. Dan bahkan dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain dan para riwayat-riwayat yang lain, tidak ada yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis kecuali mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud saja. Karena kenapa? Secara bacaan benar pas. Secara periwayatan suara itu sudah pas banget kalau menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kalau bisa dibahasakan mood banget kalau mendengar bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka itulah kelebihan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud yang akhirnya pada masa Umar bin Khattab, lewat era Umar bin Khattab kemudian masuk kepada era Utsman bin Affan dan wafat di era Utsman bin Affan kurang lebih di 32 Hijriah. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika akhir-akhir wafatnya itu sempat menjabat menjadi wali hakim di Baitul Mal di Syam, dan wafat karena sakit. Akhirnya bahkan kata Nabi saling ditawarkan oleh Sayyidina Utsman, apa yang kau butuhkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Engkau butuh harta, aku berikan harta. Padahal ini yang menjaga Baitul Mal, harta di mana-mana, harta di sampingnya istilahnya. Tapi ditawarkan, aku akan infakkan sebagian atau aku hibahkan sebagian daripada hak negara untukmu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tak perlu. Terus ya untuk keluargamu, untuk anak-anak perempuanmu tidak perlu. Katanya bahkan kalau seandainya keluargaku dan semua daripada anak-anakku itu cukup Allah yang memberikan jaminan, dan Allah yang Maha Kaya memberikan apa yang mereka butuhkan. Tidak lama kemudian beberapa hari Ibnu Mas'ud berpulang ke rahmatullah dan kemudian berpulang dengan cara yang paling baik, husnul khatimah, yang setelah melewati rasa sakitnya yang luar biasa, mengidap beberapa penyakit ya, secara medis, dan kemudian berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah, dengan keadaan yang masih lisannya basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu ajma'in. Itulah beberapa kebaikan dan ibarat atau durus yang kita dapatkan manaqib dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sederhana ya. Bahkan ada periwayat atau sejarawan, seorang ulama, saya lupa namanya, itu bagus sekali tulisannya. Yang dikatakan apa? Seorang pemimpin baik seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan kepingan atau tulisan dan menggoreskan tulisan tinta-tinta emas, bukan pada ratusan lembaran, ribuan lembaran, bahkan
jutaan lembaran, ya, pada lembar-lembar, tetapi beliau goreskan pada hati-hati beberapa orang sahabat yang sederhana. Dan ternyata karena hati itu sudah diisi dengan Al-Quran oleh Rasulullah SAW, apa yang dikatakan, itulah mereka-mereka yang bisa mewarisi daripada apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, dan dengan itu mereka hidup dengan cara yang baik. Dengan itu mereka bisa menjadi pemimpin yang baik, dan dengan itu mereka bisa menyebarkan Islam yang tanpa ada yang seperempat abad, kurang daripada seperempat abad, 23 tahun, Islam bisa menyebar kemana-mana. Padahal tatkala saat itu Islam masih berada di tengah-tengah dua imperium besar yang sudah ratusan abad berdiri, Romawi dan Persia. Tetapi karena Islam diwarisi oleh orang-orang dan generasi terbaik yang pernah dicoret tinta emas, yang wahyu dan merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka itulah yang menyebabkan Islam bisa tersebar ke seluruh antero sejagat alam. Baik, ini yang dapat kita paparkan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Depannya udah deket. Udah. Alhamdulillah, saya baru melihat wa'izan. Iya nih. Ini udah lama. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqu ta'ifatum minhum faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka falyakhudhu aslihatahum Fa'idha sajadu fayakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal yakhudhu wa aslihatahum waddalladzina kafaru law taghlun waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum alam min maqarin aw kuntum marda an tadaw aw kuntum marda an tabu aslihatakum
lakum wa khulu birrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil khainina khasima. Ya, 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirat faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kuntum a'daan. Dari wa iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar
lagi dari fa'anqadhakum minha wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu alladzina tafarraqu wakhtalafu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim yauma tabayyasu yauma tabyadu yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fafirah bener fi-nya banyak wujuhuhum fafi rahmatihillah wujuhuhum fafi rahmatillah hum fiha khalidun tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq wa mawallahu yuridu dzulman lil alamin. Ayo. Wajar. Udah 3 periode dia. Pengumpulan. Sehat aja. Aja sehat. Ini kayaknya datang karena saya mau pergi. Mana aja Reza? Sakit atau gimana? Aja. Hah? Persiapan mau nikah kan? Oh, persiapan. Iya. Nggak sekala mau mamut dia mau nyusul. Benar. Ayo doain lebih cepat lah segera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Fil ardi khalifah.
fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikul dima wa yasfikud dina wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum ala malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum falamma amba'ahum ini dempet saja amba'a falamma amba'ahum bi asma'ihim fa qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Gak ada deknya. Wal ard. Kan saya nggak baca wal ard. Iya. Wal ard. Terus Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. ya. Terus Wa idh qulna lil malaikati isjudu ila Adam. ya Ustaz. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Enggak ada wastaqa, enggak ada qalah. Wastakbar, tak bukan taqo. Ya. Tak aba wastakbar. Ya Ustaz. Enggak usah diwakaf langsung. Enggak usah diberhenti. Wastakbara wa kana langsung. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka
Angtak wa zawjuka jannata wa kula minha dargodan rogoda hai susi tuma jangan diwakaf ragadan. Iya. Ragadan haitsu syi'tuma. rogodan hai susi tuma wala taqraba hadhihi sajjarata fatakuna minaz zalimin fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil adi mustaqarru wa mata'un ilahin wa adahu mir rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim innahu huwat tawwabur rahim Terus udah selesai. Oh, udah. Kira ya. Ayat besok ayat ke 28 30. 38 Meskipun lama menghilang, ternyata Wak Eza kayaknya banyak baca Quran di rumah. Masya Allah dia mau Masya masjid Allah. mana aja nyampe kan. Ada perkembangan bacaannya. susah Jadi lebih lancar. Ini nggak diem sekarang latihan bagus. Iya. Banyak Jakarta praktek di Selatan rumah. masjid mana aja nyampe. Iya. Atau belajar Quran sama yang lain, sama ustadz lain apa? Ada aja. di Zoom. Oh di Zoom. Alhamdulillah. Hebat aja Masya Allah. Hebat, Salaman sama saya dulu ini. Apa aja. Alhamdulillah. Hebat aja luar biasa. Assalamualaikum Tad. SR kalau kita SR. Ya. Apa tuh? SR santri rock and roll. Oke siap. Maaf ya Ustaz. Langsung gemeter nih Bapak. Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Anja'ul Ulangi. Anja'ul a'ma wa ma yudrika Wa ma yudrika. wa ma yudrika ala Yudrika. alal La'allahu la'allahu yazzakka. yadzakka Ulangi. wa ma yudri la'allahu Yazzakka. yadzakka Ulangi lagi. wa ma yudri la'allahu yadzakka Za. yadzakka Yazzakka. Nah, Itu bisa. iya bisa. Coba yazzakka. Jangan yazzakka. Yazzakka. Nah, itu bisa. Au yadzakkaru Au yadzakkaru. fatanfa'ahud
dikhra Dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. fatanfa'ahu dikhra Zik. dik Dzikra. dzikra Ulangi. au yadzakaru Au yadzakaru fatanfa'ahu dikhra Zik. Huruf ka. Dzikra. amma manistagna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yadzakka Sama kayak tadi. Yazzakka. wa amma ma jaa Manis. Wa amma man jaa. wa amma man jaa akayas ha Huruf apa itu? ha Bukan. Kalau ha lebih panjang kepalanya. Huruf apa itu? Yas. ja Ya ada titik di bawah. ka Itu kepala ain. wa huwa Yakh. yahsha Kha. wa huwa yahsha Tuh. fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakkarah fi suhufin mutahharah marfu'atin mutahharah Tadi apa? Bukan tohara kayaknya tadi. Mana tadi? mukarramah Karramah. ya Fi fi suhufin suhufin mukarramah muharramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kiramin bararah Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa Tasdidnya di atas sin.
summas sabila yasaroh Yassarah. Ulangi. summas sabila yasaroh Ulang lagi. summas sabila yasaroh Yassarah. Sekali lagi. summas sabila yasaroh Ya. summa Nggak ada tasdid, langsung. summa amatahu summa amatahu fa akhbaroh summa idza ansaro sa'a Ulangi. summa idza ansaro kalla halal Cukup di situ dulu. Ayat berapa dok? Setengah halaman 22. Besok lanjutkan berarti 23. Besok lanjut ayat 20. Sadaqallahu azim. Masih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajun mutahharah
wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.